Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني, saudara-saudaraku, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yaitu untuk mencari ilmu, yaitu untuk tadarus Al-Qur'an, untuk belajar Al-Qur'an. Ketahuilah bahwasanya mempelajari Al-Qur'an yaitu dengan mempelajari makna kandungannya, itulah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan kita untuk merenungi Al-Quran. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran ala qulubin aqfaluha." Dalam ayat tersebut Allah berfirman, apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran ataukah hati kalian memang sudah terkunci? Jadi di dalam ayat tersebut Allah mengatakan seolah-olah orang yang tidak mempelajari Al-Quran itu menandakan hatinya terkunci. Orang yang tidak mau memahami, mengerti Al-Quran, itu yang bermasalah sebetulnya hatinya, bukan yang lainnya, tetapi hatinya bermasalah. Bukan dia tidak ada waktu, bukan tidak ada kesempatan. Waktu ada, kesempatan pun juga ada. Namun yang bermasalah adalah hatinya. Hatinya yang bermasalah, yang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita tidak ingin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan dikunci hatinya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin punya kesempatan dan kita pun juga menyambut dengan baik, kita duduk di majelis ilmu seperti ini dan Allah mampukan, itu artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita supaya kita tidak masuk orang-orang yang dikatakan terkunci hatinya. Saya yakin tidak semua orang, meskipun dia memiliki waktu, memiliki kesempatan, dia mau duduk di majelis ilmu. Tidak semua orang yang hadir di majelis ilmu dengan izin Allah. Yang mereka tidak mau duduk di majelis ilmu juga dengan izin Allah. Betul tidak? Dengan takdir Allah kan, dua-duanya kan. Yang mau hadir dan yang enggak mau hadir dengan izin Allah, dua-duanya. Tentu ada perbedaan antara keduanya. Berarti yang pertama inginkan kebaikan, yang kedua Allah inginkan selainnya.
Insyaallah kita akan membahas tentang surah Al-Baqarah dan masih meneruskan pembahasan kita, yakni pada ayat yang ke-92 dan masih berbicara tentang Israel. Jadi sudah beberapa pertemuan kita yang dibahas adalah Bani Israel. Berarti kita secara tidak langsung mengetahui, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah sampai ayat 92 itu masih berbicara tentang Bani Israel. Jadi surah Al-Baqarah ini ya bisa dikatakan termasuk tema yang paling besar yang dibahas di dalam surah Al-Baqarah tentang Bani Israel. Dan kita tahu bahwasanya surah Al-Baqarah ini adalah surah yang banyak keutamaannya. Bahkan kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Baqarah di rumah-rumah kita, betul tidak? Berarti kita sekarang tahu isi dari surah Al-Baqarah itu sampai ayat 92 masih membahas Bani Israel. Artinya semoga dengan kita tahu akhlaknya, sikapnya Bani Israel, kita tidak seperti mereka. Kita hidup ini untuk mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya, betul. Dan untuk menjauhi akhlaknya siapa? Bani Israel di antara. Khawatir selama kita bermuamalah selama ini, sepanjang hidup kita selama ini, dan kita selama itu belum mengenal surah Al-Baqarah, belum mengetahui tafsir surah Al-Baqarah, jangan-jangan hidup kita itu didominasi oleh akhlaknya Bani Israel. Nah, Allah sebutkan akhlak mereka bukan supaya kita mencontohnya, melainkan supaya kita mengetahuinya dan menjauhinya. Karena seorang itu mengetahui keburukan itu mesti. Untuk apa mengetahui keburukan? Agar dia bisa menjauhinya. Ya, mari kita fokuskan untuk membaca terlebih dahulu, kemudian kita nanti perhatikan bersama tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul 'ijla. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن
الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Baik. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ Ya. Dan sungguh telah datang Nabi Musa dengan al-bayyinat. Apa al-bayyinat? Mukjizat. Mukjizat yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diberikan tongkat menjadi ular, mengeluarkan cahaya, membelah lautan. Itu semua yang disaksikan oleh Bani Israel. Itu semua disaksikan oleh Bani Israel. Namun lihat, tsumma takhadtumul ijla. Kemudian kalian malah menyembah apa itu? Patung, ya, anak sapi. Ya, patung seekor anak sapi. Ini kalau kita memperhatikan, apakah memang seburuk itu Bani Israel? Padahal mereka itu melihat mukjizat langsung di depan mata mereka. Itulah kenapa kita itu perlu terus membentengi diri kita dengan ilmu, dengan iman, jemaah. Kenapa demikian? Bani Israel saja yang melihat bagaimana laut dibelah, ini bukan cerita bohong. Ini bukan dongeng, bukan. Kita harus percaya bahwasanya Nabi Musa itu pernah dikejar oleh pasukan raksasa Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam surah Asy-Syu'ara, فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Ketika dua pasukan itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah dekat itu. Bani Israel gak bisa lari. Kenapa, Pak? Di depannya laut, samping kanan kiri laut, balik ke belakang. Ya, itu menyerahin diri namanya ke Fir'aun. Dan Fir'aun itu membawa pasukannya yang banyak, meninggalkan istananya, meninggalkan kebun-kebunnya, mau pesta pembantaian Bani Israel. Bayangkan saat itu. Nabi Musa itu keluar memang karena perintah Allah. Nurut saja Nabi Musa. Bahkan sampai mentok di hadapannya lautan, Nabi Musa masih tetap yakin. Meskipun Bani Israel bilang, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Musa, udah kita ketangkep nih. Tapi Nabi Musa, seorang nabi beriman, ini perintah Allah. Gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan perintah, kemudian pada akhirnya kita harus ketangkep gitu loh. Nabi Musa mengatakan, qala kalla, la, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhanku, Rabbku yang ngasih makan kepadaku, yang masih hidup, ngasih hidup kepadaku,
ngasih nafas kepadaku ini, yang mengatur hidupku, bahkan yang memerintahkan aku untuk keluar dari negeri Mesir menuju lautan ini, itulah Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Pasti dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan benar saja, keyakinan Nabi Musa tidak sia-sia jemaah. Gitu kita harus punya keyakinan itu. Di saat orang lain gak percaya, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa mengatakan inna rabbi, Tuhanku. Ya, bukan Tuhan kalian, karena kalian gak percaya juga kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi sayahdin, pasti akan memberikan petunjuk. Benar saja. Ya. Fa auhayna ila Musa, kemudian maka kami wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahr. Musa, pukul saja lautan itu. Nabi Musa tidak menunggu lama, langsung dipukul lautan tersebut. Fanfalaqa faka'ana kullu firqin kattawdil azim. Ketika dipukul, terbelah menjadi dua, dan setiap belahan itu laksana gunung yang sangat tinggi, menjadi gunung. Ini lautan dibelah, otomatis kan harus ke dasar tuh Pak, ke dasar. Ya, jadi jalan tuh, bukan lautan kalau daet Pak. Ya, lautan itu dalam, bukan dangkal. Itu tuh jadi jalan, otomatis lah, maka sisa airnya itu menjulang ke langit gitu, seperti gunung. Anfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Yaitu Nabi Musa. Itu dilihat oleh Bani Israel, kejadian itu. Mereka sendiri yang menjadi pelaku utamanya. Masuk ke lautan tersebut. Bahkan dikatakan oleh para ulama, jalannya itu dibuat 12 jalan, karena ada 12 keturunan Bani Israel kan. Itu setiap jalan itu dipisah oleh air, entah bagaimana tipislah itu, sehingga mereka masih bisa melihat kelompoknya yang lain, bisa memastikan bahwasanya mereka itu aman sampai mereka ke ujung. Mereka ke tepi laut, ya kan? Mereka melihat itu. Bukan hanya itu, mereka melihat bagaimana Fir'aun itu masuk ke lautan, karena Fir'aun mengatakan bagaimana tuh, lihat lautan terbuka untuk kita, untuk mengejar Nabi Musa. Itu konyolnya Fir'aun. Itu lautan terbuka untuk kita itu. Lihat, ya. Nah, padahal yang pertama masuk itu kan Nabi Musa gitu ya, ke sana itu. Iya kan? Dan yang dikejar itu Nabi Musa. Otomatis jalan itu terbuka, berarti memberikan jalan kepada siapa? Kepada Nabi Musa dari kejaran dia gitu. Itu bodohnya Fir'aun. Tapi dia memang bukan orang bodoh sebetulnya. Dia itu orang cerdas. Gak mungkin Pak kalau bodoh bisa jadi kepala negara seperti itu. Beratus-ratus tahun dia hidup, ya kan? Bahkan bisa sampai mengaku menjadi Tuhan. Dan orang-orang Qibti, mereka tunduk semuanya kepada Fir'aun. Tentaranya banyak sekali. Kalau dia perintahkan sesuatu, maka tentaranya pun juga nurut kepada dia, sampai harus membunuh anak-anak laki-laki yang terlahir dan membiarkan anak-anak perempuan hidup. Itu dijalankan oleh mereka. Dia punya siapa? Menteri-menterinya, Haman, ya, itu arsitekturnya. Luar biasa itu Firaun itu dari segi dunianya. Tapi mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Bani Israel saat itu. Harusnya kan Bani Israel itu mikir ya, berarti Musa ini dalam keadaan benar. Nabi Musa ini membawa agama Allah, membawa risalah Allah, yang mana kita harus mentaati Nabi Musa. Tapi tidak seperti itu. Ternyata mereka malah menjadikan patung anak sapi menjadi Tuhan mereka. Kapan ini? Ketika Nabi Musa berpamitan kepada mereka karena akan melakukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di Gunung Sinai. Paham tidak? Kan Allah membuat janji dengan Nabi Musa supaya nanti ketemu. Bani Israel dititipkan kepada saudaranya Musa, siapa? Harun.
Harun, jaga ya. Ini Bani Israel jaga. Nabi Musa pergi. Nah, ketika itulah muncul si Samiri. Si Samiri ini bukan kelompok Bani Israel, tapi dia suka ngikut. Jadi apa namanya itu, ngikut Bani Israel itu. Sampai dia pun juga ketika nyebrang dia ikut. Sampai dia melihat suatu keajaiban. Apa itu? Kudanya Jibril ketika menenggelamkan Firaun itu terlihat oleh Samiri. Sehingga dia ambil tuh bekas injakan kuda tersebut, kemudian dicampur, diolah dengan perhiasan-perhiasan yang dibawa oleh Bani Israel, kemudian dibuatlah patung sapi ini. Dibolongin, kena angin, ya kan? Jadi sapinya masuk angin, Pak. Mengeluarkan suara wow gitu. Wih, Tuhan itu. Masa patung bisa berbicara? Akhirnya Bani Israel tertipu. Walaupun memang tidak semuanya, ada beberapa yang masih soleh, ya kan? Tapi secara umum mereka tuh tertipu, akhirnya menyembah sapi. Bayangkan, kenapa mereka sampai seperti itu? Inilah dampak buruk kesyirikan. Karena mereka itu bertahun-tahun, bisa jadi ratusan tahun dijajah oleh bangsa Qibti, oleh bangsa Fir'aun di atas kesyirikan. Sehingga masih mengakar, Pak. Jadi keyakinan itu emang sulit dihilangkan. Sulit untuk dihilangkan. Buktinya pun juga sama. Di masyarakat kita juga dulu pemahamannya Islam bukan, sebelum datang Islam. Bukan kan? Keyakinan nenek moyang, animisme, dinamisme nenek moyang, roh bisa gentayangan, bisa balik lagi. Iya enggak? Masih ada nggak ya keyakinan seperti itu? Banyak, bukan masih ada lagi. Padahal dia sudah hidup itu di tengah-tengah kaum muslimin puluhan tahun loh. Puluhan tahun. Masa dia belum pernah dengar yang namanya orang itu kalau dikubur itu yang nggak bisa balik lagi? Ada tertahan di alam barzakh itu loh. Kalau bisa balik lagi berarti dia bisa ibadah lagi. Kan kita sudah sering kita bahas bagaimana dalam hadis, dalam Al-Quran, bagaimana penyesalan di alam kubur itu manusia karena tidak bisa balik lagi. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ya Allah. Dalam Al-Quran, la'alli a'malu salihan fima tarku, aku pengen beramal satu saja ya Allah. Saya enggak pernah sedekah, aku pengen beramal bersedekah saja. Fa sadaqah tuh. Aku ingin bersedekah. Mungkin dengan seperak, 2 perak. Saking dia itu ngerinya di alam kubur, dan tidak ada yang menolong dia kecuali amalan dia, salat dia, puasa dia, sedekah dia. Dia pengen balik lagi. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau bisa balik lagi terus apa fungsinya mati? Terus apa fungsinya barzakh itu? Sudah terputus kan? Terputus segala-galanya. Nah, tidak ada yang bisa kembali lagi ke dunia setelah dia mati. Kecuali dia mati bohongan, ya, kubur-kubur, kemudian itu dia dibawa keluar lagi, ya. Itu lain lagi. Kalau sudah mati ya sudah mati itu. Jadi nggak ada roh-roh. Terus roh-roh itu apa, Ustaz? Saya pernah beneran ada yang mati, dia udah dikubur. Saya melihatnya, Ustaz, benar dia melihatnya. Bahkan keluarganya melihatnya, ngetok-ngetok rumah malam-malam. Ya, itu syaitan, jin yang menyamar menjadi dia. Jin, kalau jin bisa. Kalau jin bisa, karena jin itu bisa, istilahnya mancala putra, mancala putri, jadi hewan bisa, jadi manusia juga bisa. Bisa. Syaitan bisa. Ya. Dia ingin memberikan kesesatan, menyesatkan manusia. Oh, ternyata dia arwahnya katanya belum diterima oleh siapa? Harus dikasih kopi dulu, harus dikasih ini dulu, la ilaha illallah, ya. Di masa hidupnya nggak pernah dikasih apa-apa, udah mati baru dikasih.
Lucu juga kadang-kadang keyakinan. Ya. Kalau syaitan iya, kalau jin iya, bisa dia. Walaupun nggak semudah itu, Tapi karena mereka juga berjihad untuk menyesatkan manusia, cara apapun mereka akan tempuh untuk menyesatkan manusia supaya memunculkan keyakinan-keyakinan yang sesat, yang keliru. Kembali lagi. Artinya, ternyata keyakinan itu sulit untuk dihilangkan. Sampai-sampai Bani Israel setelah melihat kejadian yang dahsyat itu, tetap saja mereka itu ada celah untuk sesat. Makanya hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Saya mah fikih belajar, tauhid belajar, tafsir belajar, tiap hari belajar, aman, saya enggak bakalan tertimpa kesyirikan. Enggak ada yang seperti itu. Enggak ada. Rasulullah pun terus mengingatkan kepada para sahabatnya tentang kesyirikan. Sampai beliau mau wafat, yang beliau tekankan adalah jangan sampai yang melakukan kesyirikan. Di antaranya la tutruni. Ini di masa-masa di hari-hari beliau wafat. La tutruni kama atratan nasara ibnu Maryam. Jangan kalian itu mengagung-agungkan aku secara berlebih-lebihan sebagaimana Nasrani mengagungkan nabinya. Nabi siapa? Nabi Isa secara berlebihan. Rasulullah juga berdoa kepada Allah, ya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku itu menjadi wathanan yu'bad, sesuatu yang diibadahi. Berkumpul-kumpul di sana, minta-minta keberkahan di sana. Beliau berdoa dan alhamdulillah terjaga. Itu berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lihat kuburan-kuburan yang lainnya, kuburan-kuburan orang soleh, kuburan para wali, yang salah bukan orang solehnya, yang salah bukan walinya, yang salah itu manusianya. Kenapa datang ke sana minta ke penghuni kuburnya yang salah? Paham tidak? Gini, Bapak misalkan meninggal, Bapak orang soleh, Bapak nggak pernah nyuruh juga orang supaya datang ke kuburan. Pas Bapak mati, tiba-tiba orang berdatangan. Yang salah siapa? Orang-orang itu tersebut. Bukankah ziarah itu disyariatkan? Untuk apa ziarah disyariatkan? Untuk dua hal saja. Mendoakan yang meninggal, bukan berdoa kepada yang meninggal. Mendoakan ya meninggal mayit yang dalam kubur itu. Mendoakan. Yang kedua, mengingat mati. Untuk kitanya mengingat mati, untuk yang ada di dalam kuburnya didoakan, kita doakan. Bukan kita berdoa minta kekayaan atau berdoa di sisinya, bukan itu, ya. Nah, kok cepat sekali waktunya ya. Ini belum selesai satu ayat, Pak. Gimana ini? Kita baca. Ya. Azan dulu, Pak. Nah.
Tsumma takhadtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan kalian Bani Israel telah melakukan kezaliman, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maksudnya kalian tidak memiliki uzur. Jadi Pak, kalau kita sudah tahu kemudian kita melanggar, itu nggak bakalan dikasih uzur, nggak bakalan dikasih toleransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau memang nggak tahu. Makanya kalau orang itu melakukan kesalahan, dalam Al-Quran dikatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami nggak bakalan menyiksa suatu kaum sebelum kami mengutus para rasul dulu kepada mereka. Ya. Berikutnya, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji, bahkan disertai dengan kami mengangkat gunung di atas kepala kalian, gunung Tur, ya, gunung Sinai tersebut. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Ambillah kitab Taurat tersebut dan dengarlah, terima, taat, terima panggilan tersebut. Qalu sami'na wa asayna. Namun Bani Israel malah mengatakan sami'na wa asayna. Kalau kaum mukminin kan gimana Pak dalam ayatnya? Sami'na wa ata'na ghufranak. Iya enggak? Kami dengar, kami taat. Itu orang-orang beriman. Tapi orang Yahudi itu, Bani Israel, mengatakan sami'na wa asayna. Ya, kami dengar tapi kami bermaksiat. Itu Bani Israel sampai seperti itu. Nah, kenapa demikian? Wa usribu fi qulubihimul ajl. Malaikat itu sudah kadung cinta mati sama sapi tersebut.
Katakan usyribu itu kayak dimasukkan itu. Sapi dimasukkan ke dalam hati mereka, tapi bukan sapinya sebetulnya, hubnya. Ada yang dibuang di sana, hubbul ijl. Saking cinta matinya kepada patung tersebut, patung anak sapi. Bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu. Makanya jangan heran kalau ada orang itu menyembah patung dari yang terkecil sampai yang terbesar, dia dimandiin, ya, dikasih makan gitu. Ya, Pak, dikasih makan patung gitu. Ya kan, kasih susu. Ya, mandi kembang. Ada orang-orang begitu. Itu akal sehatnya sudah tertutup karena ditutupnya hatinya. Karena sudah ya cinta buta gitu terhadap sesuatu tersebut ya, tanpa mengenal akal sehat. Qul, katakan, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, kalau demikian keadaannya, maka itulah seburuk-buruk keimanan yang memerintahkan kepada kalian. Maksudnya begini, Yahudi itu mereka mengklaim juga mereka itu adalah orang-orang benar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah, bahkan dikatakan anak-anak Allah, kesayangan Allah. Itu Yahudi mengklaim seperti itu terhadap diri mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kalian itu adalah orang-orang benar, kalian berada di dalam kebenaran, terus perilaku kalian seperti itu, wah, ini berarti keimanan yang paling buruk. Kalau seperti itu, iman tapi seperti itu, berarti itu keimanan yang buruk. Ya. Jika ada iman yang seperti itu, itulah iman yang paling buruk. Yaitu mereka membunuh para nabi, mereka malah menyembah patung anak sapi ketika Nabi Musa tidak ada. Bahkan mereka katanya mengaku iman, tapi untuk melaksanakan kitab Taurat saja Allah harus mengangkat dulu gunung Tur, diangkat dulu di atas kepala mereka. Ya kan? Jadi Allah perintahkan, kalau kalian enggak mau mengamalkan kitab Taurat, saya lepaskan di gunung. Ya, akan ditimpakan gunung tersebut. Ya, tapi setelah mereka diselamatkan oleh Allah, ternyata mereka malah membatalkan perjanjian mereka. Kemudian salah satu kekonyolan Yahudi juga, mereka mengatakan bahwasanya surga itu dikhususkan bagi orang-orang Yahudi saja. Jadi orang Muslim, Islam itu nggak bakalan masuk surga, nggak punya surga mereka. Nasrani nggak punya surga. Ya, surga itu untuk orang Yahudi saja. Mereka mengatakan seperti itu. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW ayat selanjutnya, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Katakan, kalau memang negeri akhirat itu, sorga itu diperuntukkan untuk kalian saja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan ada manusia yang lainnya selain kalian yang masuk ke dalam surga tersebut. Allah menantangnya dengan sesuatu. Fatamannawul maut. Fatamannawul maut. Coba, mau enggak kalian mati sekarang? Ayo, supaya hal tersebut cepat terlaksana. Allah tantang dengan satu, yaitu kematian. In kuntum shadiqin. Kalau kalian mengklaim bahwasanya surga itu milik kalian saja, nggak bakalan ada yang masuk selain Yahudi. Ayo, berani mati nggak? Sekarang mati. Mau mati? Kata Allah. Ini pelajarannya besar sekali, Pak. Kalau bapak-bapak para hadirin merasa sudah soleh, minta mati aja. Benar nggak? Iya nggak? Dan tanda seseorang, ketika seseorang itu soleh, dia akan ingin cepat bertemu dengan Allah. Artinya ingin meninggal. Para sahabat itu sebagaimana dalam salah satu pasukan ketika berperang orang-orang kafir, kami membawa pasukan yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian wahai orang-orang kafir mencintai kehidupan. Kan begitu? Benar enggak? Jadi para sahabat itu jihad begitu, mereka pengen mati. Kenapa yang menuntun mereka seperti itu apa? Itu memang secara otomatis.
kesalihan, bersihnya hati mereka itu menuntun mereka ingin cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu tandanya kalau betul keimanannya, maka mereka itu akan rindu kematian. Pengen mati. Gak mau lama-lama di dunia ini nambah dosa saja. Tapi memang kita juga gak boleh, ya Allah matikan saya, gak boleh. Kalaupun harus berdoa seperti itu, doanya, ya Allah wafatkan aku jika wafat itu lebih baik bagiku, dan hidupkan aku jika kehidupan itu memang lebih baik bagiku. Artinya, kalau memang hidupku ini cuma makan, cuma minum dan nambah maksiat, mending mati, gak nambah dosa. Tetapi kalau saya diberikan usia dan saya bisa produktif, menciptakan pahala, mendatangkan pahala, ya Allah berikan usia yang panjang kepadaku. Tetapi memang orang-orang yang beriman itu mereka akan rindu dengan kematian. Makanya Allah, ketika orang-orang Yahudi mereka mengaku mereka adalah orang yang paling lah pokoknya, paling iman, bahkan surga hanya untuk mereka, maka Allah menantang dengan sesuatu. Fatamannul maut, berarti enggak? Ayo kamu harapkan kematian, mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Dan jawabannya ternyata mengejutkan. Wala yatamannawhu abada. Dan mereka tidak akan pernah menginginkan kematian tersebut, ya kan? Orang Yahudi itu paling takut mati. Sekarang ya, ada enggak lihat ketika tentara Zionis membombardir ya penduduk sipil Palestina, mereka itu jajah mereka, ketika digempur hari ini itu mendapat gempuran ya, bahkan sekitar 800 orang kalau tidak salah. Dari tahun ke tahun beberapa dekade ini, baru hari ini kemarin tentara Zionis itu mati ratusan. Mereka ketakutan mereka. Kenapa? Karena mereka itu takut mati. Dan mereka itu bermusuhan dengan kaum muslimin atas nama agama loh. Atas nama siapa? Agama mereka itu, yaitu agama mereka Yahudi, dan mereka itu menentang kaum muslimin karena menganggap Yahudilah yang benar, Yahudilah yang dicintai oleh Allah. Kalau memang mereka benar, kenapa enggak minta mati saja? Kalau mati kan dapat surga. Tapi kata Allah, wala yatamannahu abada, mereka tidak akan pernah menginginkan selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena sebetulnya mereka sadar apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka. Dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Wallahu alim zalimin, dan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ya masa membunuh para nabi, membunuh anak-anak hari ini gitu. Mereka ya tidak berdosa, menyerang. Bahkan mereka tidak menutup aurat kan, orang-orang Yahudi. Benar enggak? Tidak menutup aurat, pesta, minuman keras, berzina begitu. Tapi mereka mengaku mereka adalah kesayangan Allah. Kan aneh. Sebetulnya hati mereka mengingkarinya, karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dan Allah berfirman, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Dan kau tidak akan mendapatkan, atau kau betul-betul akan mendapatkan orang yang paling menyukai kehidupan di dunia ini, pengen umurnya panjang itu, ya siapa lagi kalau bukan Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Masing-masing mereka menginginkan supaya diberi umur 1000 tahun. Bayangkan. Padahal kalaupun diberi usia 1000 tahun, mati enggak? Bapak-bapak sekarang mau enggak umurnya dikasih 100 tahun? Ya, enggak tahu juga ya. Ada yang mau juga, ada yang mungkin ya mikir-mikir dulu. Kalau misalkan saya dikasih umur panjang tapi saya sakit-sakitan. Ya. Gitu, di masa tua. Tetapi ingat, ketika kita menginginkan umur sepanjang apapun, pasti mati juga kan? Pasti mati juga. Karena kematian itu tidak bisa kita menghindar dari kematian tersebut. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzab. Artinya, Pak, kalau orang yang buruk itu ketika dia berlari sekencang apapun dia menghindari kematian, toh pada akhirnya dia akan mati, tetap saja pada akhirnya dia juga akan mendapatkan siksaan tersebut. Tidak bisa berlari dari siksaan tersebut. Salah satu cara untuk menghindari siksa Allah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya
bagi kita jika kita ya sudah ada benih-benih dalam diri kita, ya, kita cinta mati begitu, rindu kematian, ingin bertemu dengan Allah, ya, itu berarti keimanan sudah ada dalam hati kita itu. Tapi kalau kita takut azab kubur, ya enggak? Takut aja pokoknya dengan kematian itu takut. Ya, berusaha menghindar. Bahkan kalau orang bahas kematian enggak mau denger. Ya kan? Berusaha menghindar. Ya, ini berarti menunjukkan keadaan dia. Kenapa kamu enggak siap mati? Berarti memang keadaannya ya enggak siap mati karena diliputi dengan banyak dosa. Ya wallahu taala alam bissawab. Nanti tafsir berikutnya yang kita tadi sempat baca nanti akan kita bahas kembali insyaallah. Ya. Itulah para hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan bangsa yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangsa Yahudi. Dan Allah ceritakan itu semua kepada kita bukan hanya sekedar dongeng, ya, pengantar tidur kita, cerita kita, bukan. Hal tersebut ya untuk diambil pelajarannya bahwasanya mungkin saja ada di antara orang-orang yang beriman yang mengikuti jejaknya Yahudi di dalam muamalah mereka, dalam akhlak mereka, sehingga Allah mengingatkan kita semuanya agar kita mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya, jangan mengikuti mereka. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.